Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Yasmin Natalia kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari Jakarta, pemirsa. Pelaku penyiram air keras kepada seorang polisi di Cilincing beberapa waktu lalu ditangkap. 6 pelaku sudah diamankan, sementara 1 pelaku lainnya masih diburu. Satu persatu pelaku tawuran di kolong tol Tanah Merdeka, Jalan Kalibaru Barat, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin lalu ditangkap. Pasalnya, selain tawuran, para pemuda ini nekat menyiram air keras kepada polisi dan seorang warga yang hendak membubarkan aksi mereka. Alhasil, kedua korban mengalami luka bakar pada bagian wajah dan tangan. Jadi perkembangannya saat ini sudah diamankan 6 orang dan masih pemeriksaan sampai pendalaman pemeriksaan. Bang, 6 orang yang diamankan itu apakah ada yang melakukan penyiraman air keras, Bang? Masih diperiksa ya, nanti dijelaskannya besok karena belum selesai pemeriksaan. Tapi itu udah dipastikan pelaku tawuran, Bang, namanya itu? Ya, pelakunya itu semua, diantaranya ya nanti pengembangannya dari pemeriksaan. Para pelaku kini diperiksa pihak kepolisian dan 1 pelaku lain masih diburu. Sementara kedua korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Aksi demo blokade jalan rusak antara Kecamatan Rambi Puji hingga Kasihan Jember, Jawa Timur berakhir adu mulut antara warga dengan aparat kepolisian. Pasalnya, pendemo membakar puluhan ban bekas di tengah jalan raya menuntut agar truk besar tidak melintasi jalan tersebut. Keluarga ini Pak, penindas. Ya jangan gitu ya, rakyat gitu ya Pak. Rakyat gimana ini? Inilah aksi demo yang dilakukan beberapa warga desa Kasihan, Kecamatan Puger, Jember. Dengan memblokade kendaraan besar seperti truk tronton yang melaju dari Kecamatan Rambu Puji hingga Puger, tepatnya di pertigaan Kali Putih. Keberadaan truk besar tersebut menurut warga merusak jalan raya sehingga di kawasan tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas bahkan hingga menewaskan warga. Geram dengan keberadaan jalan yang rusak, salah satu pendemo kemudian membakar ban bekas di tengah jalan hingga memicu api yang besar. Sementara itu, aksi emak-emak juga melakukan aksi demo di tempat terpisah. Mereka juga meminta agar dam truk tidak melalui jalur tersebut yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Untuk aparat penegak hukum yang ada di Jember, Pak, kami ketika tidak taat lalu lintas, ya spion kurang, tidak safety ditilang. Tapi kenapa ketika ada dump truk atau trayeknya Imasco PMA yang ada di Kabupaten Jember yang jelas-jelas melanggar, tidak ada penindakan dari aparat penegak hukum sampai menimbulkan banyak korban. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Jember saat dikonfirmasi terkait banyaknya kecelakaan akibat jalan rusak tidak memberikan klarifikasi lanjutan. Diketahui jalan penghubung 2 kecamatan, yakni Kecamatan Rambi Puji dan Kecamatan Puger rusak parah hingga memakan korban jiwa. Rusaknya jalan akibat banyaknya dump truk salah satu perusahaan yang melalui jalur tersebut. Dari Jember, Bambang Sugierto, iNews melaporkan. Pemirsa, fakta baru terungkap usai pemeriksaan terhadap remaja yang membunuh ayah dan juga neneknya. Polisi tidak menemukan adanya indikasi depresi dan terjerat judi online pada pelaku seperti yang diberitakan sebelumnya. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun berinisial MAS terhadap ayah dan neneknya menggegerkan masyarakat. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya indikasi judi online ataupun depresi di ponsel MAS. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan anak yang sopan dan baik. Bahkan polisi tidak menemukan hal-hal mencurigakan dari ponsel pelaku, seperti dugaan adanya permainan judi online. Hingga saat ini penyidik masih menggali dan mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya.
Ya kalau di dalam HP-nya tidak ada yang itu, hanya saja ya setelah kita dalami kemudian kita tanyakan, dia memang selalu belajar. Memang setiap orang tua pasti anaknya pintar ya, menginginkan pintar. Nah, setelah kita tanya ya, kita gali ke anak yang berkonflik dengan hukum, ya betul dia memang disuruh belajar, dan itu dianggapnya udah hal biasa karena memang dari kecil ibu dan ayahnya juga memang selalu menuntut dia belajar. Tapi anaknya ini tidak merasa keberatan, Bu? Tidak. Jadi kita sudah dalami, kita tanya ya dari kemarin setelah kita dapat juga dia merasa itu hal biasa. Dari keterangan beberapa saksi, pelaku merupakan anak yang pintar. Bahkan pelaku juga tidak merasakan adanya tuntutan belajar dari orang tuanya. MAS mengakui perbuatannya dan menyesali telah membunuh ayah dan neneknya. Ia juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta, Naura Syafika, Yudi Richard, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, Komisi 3 DPR memanggil Kapolrestabes Semarang dan jajarannya terkait penembakan siswa SMKN 4 Semarang hingga korban meninggal dunia. Namun ada perbedaan keterangan dari Kapolrestabes Semarang dengan Kabid Propam Polda Jateng terkait kronologi penembakan. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar beserta jajarannya untuk meminta penjelasan kasus oknum polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang, Gama, Rizkyanata, Oktavandi, hingga berujung kematian. Kombes Irwan menjelaskan kronologi awal penembakan anggotanya terhadap korban di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Kombes Irwan tayangkan rekaman CCTV sejak pembubaran tawuran hingga peristiwa penembakan. Dalam keterangannya, Kombes Pol Irwan mengungkap Aibda RZ selaku pelaku melihat kendaraan sepeda motor yang saling berkejaran, pengejar terlihat membawa senjata tajam. Aibda RZ kemudian mengejar rombongan tersebut dan melihat posisi korban ada di motor yang mengejar. Ngejar ya? Dia kemudian mengejar lagi Pak ke arah kanan. Di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian yang dikejar itu masuk gang. Ada kira-kira 100 meter dari peristiwa ini, almarhum Gama. Siap di posisi motor yang kedua di tengah. Sampai dengan file ini kami dapatkan dari Alfamart ya, Alfamart yang di TKP ini. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Kabid Propam Polda Jateng Kombes Pol Ari Supriyono mengungkap penembakan terhadap korban tidak terkait pembubaran tawuran. Namun pasca pembubaran tawuran, saat korban dan teman-temannya kabur dari lokasi tawuran, Aibda RZ menembak karena kendaraannya saling berpepetan di jalan. Saat itu Aibda tengah pulang dari kantornya. Kemudian ia mengejar dan menunggu korban lalu menembaknya. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Atas insiden ini, Kombes Pol Anwar ucapkan minta maaf kepada keluarga korban dan mengaku siap dievaluasi terkait penembakan yang dilakukan anggotanya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus dugaan penembakan Gama Rizkinata, seorang siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah yang diduga dilakukan oknum polisi, Aibda R hingga ke persidangan. Habibur Rahman juga menyebut pelaku harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Nah, itu yang kita perjelas tadi, ya, tindakannya bukan hanya dari segi etik, ya, Propam yang sudah melakukan tindakan pasti, tapi dalam konteks pidana. Pelakunya ini langsung ditangkap, ya, juga sudah ditahan oleh Reskrim Polda Jawa Tengah. Jadi ada double, ya, tindakan yang dilakukan baik dalam konteks etik maupun dalam konteks pidana. Ini yang diinginkan oleh keluarga korban, ya, karena siapa yang melakukan dialah yang bertanggung jawab, ya. Si pelaku penembakan ini harus bertanggung jawab, ya, harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dan kami, ya, teman-teman Komisi 3 tadi, Pak Rudi, ya, kita komit untuk mengawal kasus ini sampai ke persidangan, dan pelakunya harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Itu yang tadi merupakan kesimpulan umum rapat barusan. Pemirsa, sebelumnya Aibda R telah ditetapkan sebagai tersangka penembakan siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Aibda R juga telah ditahan akibat menembak korban hingga tewas. Aibda R terbukti menembak siswa SMK hingga tewas di Jalan Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, polisi menyebut Aibda R melakukan tindakan berlebih saat terjadi peristiwa tawuran antar gangster di Jalan Simongan, Semarang. Namun fakta baru terungkap saat kejadian tidak ada tawuran, dan dari rekaman CCTV terlihat Aibda R sengaja menembak langsung ke arah korban. Aibda R menembakkan senjata api yang menewaskan seorang siswa SMK Negeri Semarang berinisial GR dan melukai 2 lainnya. Korban tewas GR merupakan siswa SMK 4 Semarang, diketahui sebagai seorang yang rajin. Korban merupakan salah satu siswa berprestasi dan anggota Paskibraka. Akibat perbuatannya, Aibda R ditetapkan sebagai tersangka dan telah dijebloskan ke penjara. Dari hasil pemeriksaan sementara, Aibda R melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain. Sementara terkait pelanggaran kode etik dalam penyalahgunaan senjata api masih dilakukan pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Partai Gerindra melalui akun Instagramnya meminta Gus Miftah untuk meminta maaf setelah mengolok-olok pedagang es teh dalam sebuah acara di Magelang. Menurut Gerindra, pernyataan Gus Miftah itu tidak sesuai dengan ajaran dan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Saya ingatkan ini. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu